Jadi apa yang beliau kemukakan Pak Yai Muhsin tadi itu sebenarnya adalah puncak dari yang kita pelajari tentang ikhlas dan noto lagu. Ketika beliau bertanya kepada kita atau mempertanyakan yang beliau sudah tahu jawabannya. Jane awake iki nyembah Gusti Allah iki apane sing disembah. Ngono ya. Kene sembayang iki jane sembayang nang apane. Terus dan seterusnya ya. Kan jawabannya memang belum kita sebut tadi. Itu kan jawabannya adalah walam yakullahu kufuwan ahad, yaitu jawabannya. Tidak ada apapun atau siapapun yang menyerupainya, ya, Pak Muzamil ya. Kalau saya bisa menjawab ikine, yang kita sembah itu ininya, kalau kita bisa merumuskan, berarti ayat itu tidak berlaku. Kalau kita bisa merumuskan Allah, berarti dia tidak walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk bisa merumuskan Allah. Maka kita jangan coba merumus-rumuskan, wis dirasakno, dilakoni. Isone ngono tok. Karena kalau kita ngerumus-rumuskan, itu membatalkan ayat walam yakullahu wanakat, atau mungkin walaisa kamitslihi syai'un. Satu. Terus beliau melebarkan kepada satu dialektika man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, kan gitu kira-kira. Beliau sudah mengantarkan kita untuk lho kowe iki ra duwe apa-apa, kowe iki ra iso apa-apa gitu ya. Nah, kita sempurnakan untuk pembelajaran kita. Kowe iki menungso ora ming ora iso apa-apa, ora ming ora duwe apa-apa, kowe iki ra ono. Jadi puncak pengetahuan manusia adalah sadar bahwa kamu itu tidak ada aslinya. Yang ada hanya Allah. Begitu kamu ngerti ketiadaanmu, kamu akan sampai kepada satu kesimpulan yang ada hanya Allah. Jadi kalau ada kamu, itu sebenarnya bagian saja dari kehendak Allah. Kowe ono ora ono ki terserah Allah. Dan kita ini tidak ada. Jadi kita ini bukan pihak lain. Ngerti ya? Ini Tuhan satu pihak, terus kita. Kita bukan pihak lain. Kita ini bagian dari ini. Kita ini bagian dari Allah. Makanya ilaihi rajiun. Jadi menggang sedelet kok bali menenang sejatining. Dudu jalmo, nek jalmo kan makhluk. Jadi kita tuh tidak ada. Maka para malaikat yang diciptakan Allah sebelum alam semesta itu juga bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang menyatakan, loh kan Kanjeng Nabi durung ngono, gula Kanjeng Nabi ketika di casting jadi Muhammad bin Abdullah. Jadi ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, itulah Rasul. Sebab tidak ada yang bisa mengenal Allah secara sejati, secara benar-benar, maka dia merepresentasikan dirinya menjadi cahaya yang memancar dan terpuji itu, kemudian berevolusi menjadi alam semesta, kemudian malaikat, di antara malaikat ada yang kemudian menjadi iblis, kemudian Allah bikin jin di bumi, kemudian merusak dirinya sendiri, hancur lebur, terus hidupnya terbengkalai sampai sekarang, merencor karu-karuan tanpa tanah, tanpa peradaban. Hidupnya jin itu memuncak ketika Nabi Sulaiman, tapi setelah itu karu-karuan. Ya. Kemudian digantikan oleh makhluk baru, pra Adam, sebelum Adam, yaitu Banujan. Wong Jawa ngundangi Banujan. Nah, ketika Banujan ini juga merusak dirinya dan menumpahkan darah di antara mereka, ketika itulah Azazil Kanzul Jannah, seniornya malaikat Jibril, yaitu malaikat yang paling sepuh, yang kemudian oleh Allah saking mengabdinya kepada Allah, kemudian dia diberi kesempatan untuk bertamasya turun ke langit 6, 5, 4, 3, 2 sampai ke bumi.
Masing-masing katakanlah 1000 tahun, 1 milenium. Di langit 6 1 milenium, 5 1 milenium, seterusnya. Begitu sampai di bumi, ketika iblis sampai di bumi, belum iblis waktu itu masih Azazil, belum digelari iblis. Dia menjumpai dunia sedang hancur lebur, reruntuhan dari masyarakat yang disebut Banu Jan tadi. Kemudian si Azazil mendirikan kerajaan di bumi. Kemudian dia sangat kerasan di bumi karena di sini dia melihat segala sesuatu begitu indah. Ya, ada siang malam yang romantis, ada pohon-pohon di mana-mana, ada ijo royo-royo, ilir-ilir. Ilir-ilir apa? Tandure wasumile tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar. Ada gunung, ada pelangi, ada begitu rupa indahnya bumi ini sehingga si Azazil ini tidak mau pulang ke langit, tidak mau pulang ke langit 7. Dia melawan kehendak Allah. Wong dia disuruh tamasya pariwisata sebentar, dia tidak mau balik. Akhirnya Allah marah sehingga Allah kemudian nek ngono aku gawe Adam. Aku gawe khalifah di bumi. Kemudian malaikat dimintakan wa idh qala lil malaikati wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu, semua malaikat kecuali Azazil, maka dia disebut iblis oleh Allah. Kenapa Azazil tidak mau sujud kepada Adam? Karena dua hal. Yang pertama, dia hubbud dunya, dia merasa nikmat di bumi, ya. Nomor dua, kan dia cemburu kepada Adam, karena Adam itu ciptaan Allah yang paling bagus, masterpiece, yang paling ganteng, apik, gagah, sempurna. Jadi sampean iki sempurna, proporsional, irungnya semene, kupingnya semene, bubune. Nek ora percaya mlebu nang gone jin. Ora ono sing proporsional, ono sing ndase kegeden, ono sing tangane kedawan, ono sing kukune ora karu-karuan kae, mulai rasa rono kowe. Gitu. Ndak ada yang sempurna. Manusia ini ahsani takwim, sebaik-baik makhluk yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membuat iblis, karena dia disebut iblis karena tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau patuh kepada khalifah, maka dia disebut iblis karena dia cemburu kepada rupa indahnya si Adam alaihissalam. Nah, sejak itulah terjadi segala sesuatu yang sekarang kita alami. Kita ceritake do banget nganti jam 4. Ora. Tak kayak sidik, akhirnya karena Adam masih training di surga, sidik ya, tak tambah adegan. Adam masih training, dikongkon susuk gue dadi khalifah, saiki tak latih sedelet, pencak, tani, ngono ya. Si iblis ora terima. Ojo nganti Adam rene dengan baik-baik. Nek anjane kepeksa rene kudu dalam keadaan dihukum. Sehingga dia tidak punya bargaining power yang kuat kepada Allah maupun kepada makhluk yang lainnya. Maka si iblis subversi naik ke surga. Carane melbu adalah masuk ke mulut menjaga pintunya surga. Kemudian dia melbu awake naga kuwi sing buntute ana ning jero swarga. Kemudian keluarlah si iblis itu di dalam surga. Kemudian dia mencari Adam dan dia berpikir Adam harus kena. Adam harus bisa saya pengaruhi. Maka iblis berpakaian malaikat. Dia ambil kembali kostumnya sebagai malaikat, terus make upan seperti zaman dulu. Nah, ketika bertamu kepada Adam menyangka dia adalah malaikat. Sehingga ketika dia diminta untuk diajak untuk mendekati pohon dan mengambil buah itu, dia mau karena dipikirnya itu malaikat. Itu namanya talbis. Jadi kejadian di dunia ini adalah kejadian seri 2, seri 3, seri 4 dari kejadian di mana Adam ditipu oleh iblis. Republik Indonesia ini banyak sekali iblis-iblis yang berpakaian malaikat dan rakyat tertipu. Kira-kira ngono ya, Rek ya. Ah wis saiki nek ana apa-apa kuwi pedomane ngono kuwi. Tapi tidak ada masalah. Memang ada kontra antara Allah dengan iblis sampai hari kiamat. Ya, kita jangan terpengaruh sama itu semua. Kita manfaatkan semuanya. Kita sudah tahu akidah, kita sudah punya Islam.